Pagar Kehidupan. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sekarang coba deh, pernah gak sih kamu ngerasain baru-baru ini mendadak jadi orang yang bersalah banget gitu rasanya? Pernah atau tidak, diri kamu sebagai sahabat saya menjadi orang yang gak semangat ngapa-ngapain gitu loh. Terutama kayak sekarang nih, di waktu saya upload video ini tepat di hari Minggu, atau kamu nontonnya mungkin hari Senin, awal-awal Minggu, rasanya tuh gak enak banget ya kalau kita ada perasaan bersalah yang gak bisa kita hadapi. Nah sekarang ini dia, saya punya sebuah kabar bahagia sekaligus kabar buruk. Kabar buruknya adalah apa yang kamu alami, yaitu perasaan bersalah, maaf ya, itu bisa banget menghalangi rezeki kita di hari ini atau di masa depan. Termasuk kalau kita bicara rezeki, itu masuk juga masalah jodoh. Jadi coba lihat diri kita masing-masing, yuk kita lihat diri kita. Apakah benar baru-baru ini ada aja masalah yang datang ke dalam hidup kita? Nah itu, maaf ya, kita sendiri yang ngundang. Orang-orang yang makin bikin kita marah, kejadian-kejadian yang makin bikin kita kesel, percaya deh, itu sendirinya akan hilang kalau kitanya jadi manusia yang tenang dan waras. Nah sekarang izinkan saya di sini sebagai sahabat kamu memperbaiki kita. Bukan cuman kamu, tapi diri saya juga. Kita perbaiki diri kita yuk. Dengan ilmu emas yang insya Allah nih, ini ampuh banget mau saya bagiin kepada kamu. Nah sekarang relax dulu dong. Ayo jangan tegang gitu mukanya. Senyum dulu bersama saya. Nah senyum seperti itu loh yang membuat diri kamu jadi lebih tenang dan damai ya. Kita dengerin materi emas ini, relax aja, biarkan saya berbicara sendiri seperti biasanya. Loudspeaker aja handphone kamu, atau keraskan aja volume dari TV atau dimanapun kamu mendengarkan saya kali ini. Biarkan saya berbicara sambil kamu sibuk, tapi fokus. Karena apa yang saya berikan ini lagi-lagi kok bener banget ya. Penasaran? Yuk kita bahas. Gini, sekarang langsung aja, saya pengen diri kamu, diri kita, lihat ke dalam diri kita masing-masing. Kalau bisa memejamkan mata itu lebih bagus lagi. Coba kita lihat deh. Lihat diri kita baik-baik teman-teman. Ngerasa nggak sih ada satu hal yang salah di dalam diri kita? Saya ulangi pertanyaan saya. Sekarang kamu relax dulu. Boleh duduk, boleh tiduran. Relax sambil lihat ke dalam diri kita masing-masing yuk. Sadar nggak sih? Kerasa nggak kalau di dalam diri kita ada yang beda dengan diri kita yang setahun yang lalu? Ada nggak perasaan yang berbeda? Saya kasih tahu ya, diri kamu adalah manusia yang hebat dan spesial, betul. Tapi ada luka di batin kamu yang membuat kamu tidak percaya bahwa kamu adalah spesial. Saya ulangi lagi perkataan saya, diri kamu adalah orang yang hebat dan spesial. Sadar nggak? Namun, ada luka di batin kamu yang membuat diri kamu sebagai sahabat saya nih gak percaya lagi bahwa dirimu adalah orang yang spesial seperti dulu. Betul atau tidak? Kalau betul, coba kamu lihat deskripsi. Ya, lihat deskripsi video saya ini. Ada obat yang paling instan yang bisa menyembuhkan kamu, ada di link paling atas. Yuk, lihat dulu deskripsi sebentar. Link yang paling atas apa kata saya? Itu penyembuhan dari rumah. Jadi kalau kamu mau sempurna setelah nonton video ini, atau boleh dulu check out sekarang, link video itu kamu sentuh, kamu beli salah satu terapi yang paling ampuh yaitu afirmasi, praktekkan setiap malam sambil masukin kode aku mau bahagia sebelum beli. Ingat ya, kode aku mau bahagia semuanya tanpa spasi, itu harganya jadi murah banget, kamu beli itu. Enaknya tuh kalau ada afirmasi itu, cukup dengerin aja pakai headset, udah. Nanti dia bakal ngebenerin alam bawah sadar kita sendiri secara instan. Lakukan deh sekarang, karena itu promonya hampir habis. Kalau diri kamu masih bisa menggunakan aku mau bahagia dan mendapatkan diskon besar, berarti beruntung. Kalau udah habis, ya mohon maaf ya. Karena sekali lagi, ini benar-benar langka. Padahal itu bagus banget. Makanya coba di pause dulu, lihat dulu link paling atas, dicek. Kalau udah habis, ya udah maaf banget, karena itu terbatas. Ya, sekali lagi, saya mohon maaf banget. Nah sekarang gini deh, kalau kamu dapat ataupun gak dapat, saya tetap kasih kamu hadiah di video ini. Ini bakal jadi intan buat hidup kamu banget juga kok. Ya, gini. Cara mengobati. Bagaimana supaya saya bisa sembuh, Mas?
Ada nggak cara yang paling efektif, yang singkat, padat, dan jelas? Ada. Caranya adalah dengan satu hal. Apa itu, Mas? Lihat kepala kita. Ya, di dalam kepala kita itu ada yang namanya suara paling bawel. Saya ulangi. Sadar atau tidak, di dalam kepala kita ada suara yang paling bawel. Suara siapakah itu? Betul, suara diri kita sendiri yang sok tahu. Saya ulangi, diri kita sendiri yang sok tahu itu paling bawel kalau kita lagi ada masalah. Bener atau tidak? Renungkan. Nah ini dia nih biang keroknya. Bener nggak? Di saat diri kita paling bawel kepalanya, di saat itu kan kita paling banyak diejek sama diri kita sendiri. Saya ulangi, bener nggak di saat kita lagi ada masalah, terutama masalah yang paling berat, kepala kita itu kan paling seneng ngejek kita sendiri, ngerendahin kita sendiri sampai bener kita tuh ngerasa jadi orang yang kayaknya nggak berguna gitu loh, nggak spesial gitu loh, lemah gitu. Bener atau tidak? Musuh terbesarmu adalah si bawel di kepalamu sendiri. Sampai sini renungkan dulu, betul? Nah sekarang gini, ini dia nih obatnya. Teman-teman, dengerin saya baik-baik. Kalau kamu ingin berdamai dengan suara di kepalamu, perbaiki dulu pola pikirnya. Pola pikir yang selama ini di kepala kita, di kepala kamu, terutama nih sahabat saya, itu salah. Yang paling benar tuh gini loh. Orang biarkan membenci kita. Tapi jangan biarkan kita membenci mereka. Loh kok Mas Aryan tiba-tiba jadi ngomong orang membenci saya? Lah bener nggak? Sekarang di saat kamu berasa dalam titik paling bawah, di saat itu kan kamu ngerasa dunia itu membenci kamu? Halo? Kurang bener apa lagi perkataan saya? Saya ulangi ya. Bener kan? Di saat diri kita, di saat diri kamu berada di titik paling bawah dalam kehidupan, di saat itu kita ngerasa banget ya kalau satu dunia ini kayaknya memusuhi kita. Berarti kalau mereka memusuhi kita, kita menganggap dunia ini semua rata-rata ngebenci kita. Bener atau tidak? Renungkan. Nah sekarang itu loh maksud saya. Dengerin baik-baik. Pakai pola pikir yang benar ya. Pola pikir yang benar itu gini loh. Nggak apa-apa orang itu membenci kita. Tidak masalah satu dunia membenci kita. Tapi jangan sampai kita membenci dunia. Jangan sampai kita ngebenci orang yang itu tuh. Nah bayangin orang yang kayaknya paling benci banget sama kamu. Atau orang-orang yang kita pikir paling gak suka sama kita, bayangin wajahnya. Nah biarin deh mereka ngebenci kita. Tapi kita jangan ngebenci dia atau mereka. Kenapa coba? Ini nih rahasianya. Dengerin. Orang yang membenci itu tidak akan pernah bisa mencapai apa yang namanya kebahagiaan yang dicari. Sementara orang yang dibenci, yaitu kita, kalau kita cuekin tuh orang-orang yang membenci kita jadi orang happy loh. Gak percaya? Coba kita buktiin. Kamu dengerin saya sampai menit ini happy gak? Paling tidak ngerasa sejuk gak? Ngerasa kayak ada yang dengerin gak? Padahal kita kan baru kenal atau mungkin gak pernah ketemu. Tapi kok kita kayak rasanya enak? Happy kan? Happy. Tenang kan? Tenang. Di saat kamu tenang, di saat kamu fokus kepada saya di hari ini, bukankah di saat ini kamu sedang tidak membenci orang-orang yang membenci kamu? Ayo, iya juga ya Mas. Nah ini maksud saya. Ini buktinya lah. Kamu ngebuktiin sendiri kok. Kurang bukti apa lagi sih? Iya kan? Lah iya Mas, bener. Di saat saya tidak fokus memikirkan kenapa orang benci saya, di saat itu saya berpeluang bahagia. Di saat kamu tidak fokus memikirkan kenapa dunia membenci saya, kenapa dia atau mereka membenci saya, di saat kamu gak fokus kepada itu semua, kamu jadi happy. Ini buktinya. Kamu jadi fokus kepada saya, gak fokus kepada orang-orang yang membenci kamu. Di saat ini kamu jadi lebih tenang, lebih maju hidupnya, lebih bahagia hidupnya. Kurang bukti apa lagi kalau ini benar? Halo? Iya juga ya Mas. Nah itu loh maksud saya. Sekarang kamu paham kan? Sebentar, ini belum selesai. Ini baru appetizer.
Baru makanan pembuka yang membuat kamu kayaknya ngerasa ini aja udah iya juga ya mas. Ngangguk-ngangguk sendiri gitu. Seperti biasa di hari Minggu malam atau di hari Senin atau kapanpun kamu menonton saya gitu ya. Pasti ada semacam anggukan di kepala yang tidak bisa dikendalikan. Betul nggak? Loh kok Mas Aryan tahu? Tahu karena banyak yang laporan. Nah ngomong-ngomong soal laporan, kalau kamu pengen curhat sama saya nih, banyak yang nanya nih, Mas saya itu pengen banget loh ngobrol sama Mas Aryan nih, pengen curhat gitu loh. Saya itu suka Mas dengan Mas Aryan dan Pagar Kehidupan, gimana caranya? Ada di deskripsi. Makanya deskripsi Pagar Kehidupan tuh isinya Mas semua, lihat dulu deh coba. Kalau kamu pengen curhat, lihat dulu. Sentuh dulu tuh di bagian yang ada penjelasannya, coba kamu daftar. Kalau ada tempat ya dibales ya. Ingat, balik lagi, kesempatan itu terbatas. Siapa tahu kamu dapat, dicek aja dulu. Kita pecahin masalahnya antara kamu dan saya saja. Oke, silakan. Nah sekarang, saya akan memberitahu kepada kamu apa yang paling penting dan obat yang paling inti dari ini semua. Wah, makanan pembukanya aja udah bikin kamu ngangguk. Gimana makanan intinya mas? Nih, saya harus kasih tahu. Tapi ya seperti biasa, ini nggak biasa ya. Karena banyak orang yang begitu mendengar ini kaget, tapi lama-lama percaya juga. Kamu pernah lihat orang gila gak? Loh, mas, kok tiba-tiba ngomong orang gila, mas? Lah iya. Aduh, saya nanya nih serius. Pernah nggak diri kamu ngelihat orang gila di jalan? Kok malah ngebayangin mantan? Bukan mantan, orang gila beneran. Orang gila beneran di jalan. Nah yang bajunya compang-camping, yang suka ya tahulah ya orang gangguan jiwa di jalan. Sekarang kamu bayangin deh, kalau ada orang gangguan jiwa di jalan, nyamperin kamu, terus dia ngeledekin kamu dengan ledekan yang parah banget tuh ledekannya. Saya mau tanya sama kamu, jujur, kira-kira kamu marah gak? Kamu ngeladenin gak? Kamu ladenin itu orang gila di jalan, yang bener-bener gak waras ya, bajunya compang-camping, ngeledekin kamu dengan ledekan yang parah, kamu ngeladenin atau tidak? Marah atau tidak? Jawab dalam hati. Marah? Enggak. Ngeladenin? Enggak. Kenapa? Kenapa kamu gak ngeladenin? Ya karena kamu tahu, level saya dan level dia beda mas. Dia gak waras, saya waras. Yang harusnya kamu lakukan apa? Saya harusnya iba mas sama dia, bukan malah marah. Kenapa? Karena dia gila, dia butuh bantuan. Saya waras. Sekarang kita pakai perumpamaan ini untuk bertanya balik sama kamu, sama diri kita sendiri. Kalau kita sama orang gila aja bisa segini bijaknya, kenapa sama orang-orang itu yang tadi membenci kamu kok nggak bisa sebijak ini sih? Kenapa kamu ngeladenin dia sih? Kenapa kamu ngeladenin mereka, orang-orang yang membenci kamu sih? Sampai kamu depresi, sampai kamu galau kayak gini, sampai nggak semangat hidup lagi. Kenapa sih kok gitu? Jawabannya satu. Karena kamu menganggap orang-orang yang membencimu levelnya sama kayak kamu. Iya kan? Bener nggak? Coba logik deh. Kan tadi kita bilang di awal, saya bilang apa? Kalau ada orang gila di jalan, dia ngeledekin kamu marah nggak? Kamu bilang nggak marah. Kenapa? Ya karena dia orang gila mas. Levelnya butuh bantuan, sementara saya sehat mas, beda levelnya. Dia butuh bantuan, saya tidak butuh dibantu. Saya sehat, dia sakit. Saya harus iba, bukan marah. Nah sekarang kenapa nggak pakai pola pikir ini juga untuk melihat dan menghadapi orang yang ngebenci kamu, yang gak suka sama kamu, yang iri sama kamu gitu loh. Lah, kenapa? Oh, saya tahu, karena kamu gak punya ilmunya. Kamu gak tahu kalau orang yang membencimu itu adalah orang yang juga sebenarnya jiwanya sakit. Kamu gak sadar ya? Orang yang jiwanya sehat gak mungkin ngebenci orang. Saya ulangi, orang yang jiwanya sehat gak mungkin ngebenci orang. Setuju gak? Gak usah jauh-jauh, lihat diri kamu sendiri. Lihat diri kita sendiri. Di saat kita paling bahagia, di saat kita paling happy, apakah mungkin kita ngeledekin orang secara sengaja? Apakah mungkin kita ngebicarain kejelekan orang di belakang secara terang-terangan di saat kita happy nih? Boro-boro.
Di saat kita paling happy, di saat itu kan kita bawaannya tuh pengen berbagi gitu loh. Saya lagi happy nih nemuin gunung yang paling indah, bawaannya pengen foto terus dibagiin ke teman-teman kita di sosmed, betul gak? Itu namanya bahagia. Nggak mungkin orang yang lagi happy itu ngejelekin dan ngebenci orang. Berarti orang yang ngebenci kita tadi itu sama seperti orang yang bajunya compang-camping di jalan, yang sebenarnya butuh kamu bantu, bukan kamu benci. Ups. Sama. Karena orang itu pun juga jiwanya berpenyakit. Iya juga ya mas. Lah tapi kasihan mas. Kok orang yang itu disamain sama orang gila di jalan? Lo sama. Bedanya begini. Orang yang jiwanya sakit itu kan levelnya ada banyak ya teman-teman ya. Level yang paling akut itu yang bajunya compang-camping di jalan. Itu udah akut tuh, udah parah. Tapi yang levelnya belum akut, orang itu punya ciri khas juga. Dia kayaknya nggak suka sama kita gitu. Gampang iri sama kita. Nah itu. Stadiumnya belum seakut yang ada di jalan compang-camping, tapi menuju ke sana. Kalau dia nggak ngobatin diri. Karena apa? Stres. Saya bilangin ya, orang yang penuh kebencian itu lama-lama stres. Setuju gak? Nah sekarang saya mau tanya sama kamu nih. Saya mau tanya sama kamu sebagai sahabat saya. Diri kamu mau jadi orang stres atau orang waras? Jawab. Jawab di komentar dong, biar saya tahu kamu nonton sampai menit ini. Coba. Kamu memilih jadi orang waras, orang stres, atau orang setengah stres sih? Jujur dah. Ayo, milih mana? Setengah stres kayaknya nih. Ini kan kamu lagi setengah stres nih. Makanya ketemu pagar kehidupan, betul gak? Lah iya mas, jangan dong. Jangan jadi orang setengah stres dong, woi. Jadi orang sehat yuk, jadi orang waras. Mau? Mau? Kalau mau nih, saya kasih penutupnya dengan satu kalimat yang bisa menyembuhkan kamu seizin Tuhan. Siap ya? Setiap kali kamu lagi dalam keadaan yang merasa dibenci, saya punya saran buat kamu. Katakan satu kalimat ajaib ini berulang kali. Habis itu kamu langsung ibadah sama Tuhan, ya. Jadi ini kayak P3K-nya dulu nih sebelum kamu ibadah supaya lebih tenang. Kata-katanya apa mas? Sederhana. Ini boleh kamu tiru ya, boleh kamu ucapkan bareng dengan saya. Kamu cukup ucapkan satu kalimat sederhana. Kalimat itu adalah begini. Aku memang memilih untuk bahagia. Aku memilih untuk bahagia. Aku bahagia karena mendoakan dia yang membenciku supaya mereka lebih bahagia daripada aku. Wah, selesai. Ulangi lagi. Nanti kamu tinggal pause dulu video ini, kamu catat ucapan saya tadi, ya kan? Terus kamu ucapin berulang kali. Coba deh. Dari kalimat yang saya contohkan tadi teman-teman, itu adalah kalimat yang intinya adalah kamu memberikan doa, tapi doanya kamu lakukan dengan cara yang bikin kamu tenang dan nyaman. Itulah hebatnya kekuatan kata-kata. Jadi kenapa sih kok belakangan ini di setiap video pagar kehidupan Mas Aryan selalu bilang tentang afirmasi? Karena afirmasi itu banyak yang butuh teman-teman. Saya sedih nih sama kamu semua yang punya masalah luka batin tapi gak ada yang ngobatin, udah pergi ke sana, udah pergi ke sini gitu kan. Makanya saya ulangi lagi, kekuatan kata-kata itu nyata. Barusan kamu praktekin nih, kalau kamu praktekin lebih enak kan? Kalau kamu suka dengan kekuatan kata-kata, kamu suka dengan afirmasi yang saya berikan. Makanya saya bilang, lihat deskripsi, lihat yang paling atas, gunakan kode voucher aku mau bahagia tanpa spasi. Kalau masih bisa, ambil. Kenapa? Karena kata-kata itu kekuatannya nyata bisa nyembuhin kamu setiap hari seizin Tuhan ya. Ini logik, ini masuk akal kok. Saya pengen kamu sembuh, itu aja deh intinya ya. Jadi inilah video yang saya persembahkan kepada kamu. Tolong dengarkan berulang kali ya. Kalau bisa kamu dengerin setiap malam video ini. Habis itu dengerin afirmasi yang tadi saya sebutkan. Dan kalau ada masalah berat, gak usah ragu-ragu, lihat lagi apa yang bisa kamu lakukan untuk diri kamu sendiri. Kalau masih mentok, jujur dah, masih mentok, saya butuh bantuan, curhat sama saya. Ada di deskripsi caranya ya.
Kamu dan saya adalah sahabat, walaupun kita belum pernah bertemu, tapi setiap video yang saya berikan kepada kamu itu adalah bukti kalau kita adalah cocok. Karena kamu menonton video saya sampai habis. Kamu hebat dan kamu spesial ya. Ingat itu semua. Diri kamu selalu spesial di mata saya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Sejuta cerita, terima kasih.